Nah, teman-teman langsung saja klik yang bagian loriket ini, nanti akan muncul tema ataupun template seperti ini. Mau pakai template terserah ataupun membuat sendiri terserah. Di sini kita contohkan aja lah buat sendiri teman-teman ya. Terus di sini teman-teman itu langsung saja klik bagian tambah ini, terus klik gambar ini. Nah, selanjutnya teman-teman langsung aja klik bagian areanya, terus klik unggah. Terus kita carilah si bagian loriketnya ya, ataupun si thumbnail loriketnya. Nah, contohnya itu loriketnya tuh punya saya tuh produknya tuh kayak gini teman-teman. Jadi di sini ada penjelasan sedikit tentang produk yang saya jual. Nah, kalau misalkan kepotong kayak gini, teman-teman tinggal ubah aja tinggi modulnya. Misalkannya itu 700 lah ya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya ingin sharing kembali seputar tips berjualan di Lazada. Dan tips ini hanya dikhususkan untuk para penjual baru aja. Nah, yang akan saya share di video kali ini adalah bagaimana caranya upload produk di Lazada. Bukan cuma upload saja, tapi di sini saya ingin membagikan 4 poin penting ketika teman-teman upload produk di Lazada. Agar produk teman-teman itu bisa mudah ditemukan dan bisa menarik. Nah, 4 poin ini apa aja sih Bang? Oke, 4 poin ini yang pertama adalah bagaimana sih kita membuat judul produk yang relevan dengan kombinasi key yang ada di spesifik produk. Yang kedua, bagaimana sih caranya dekorasi loriket yang simple. Yang ketiga, bagaimana sih caranya membuat diskon di Lazada. Yang keempat, bagaimana caranya agar konten skor kita bisa naik teman-teman ya. Nah, jadi tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja bahas step by stepnya. Teman-teman langsung saja pergi ke bagian opsi produk ini, klik tambah produk. Nah, sini teman-teman silahkan upload gambar produk yang ingin teman-teman jual ya. Di sini kita akan upload dulu seperti ini. Oke, kita upload, kita tunggu sampai loadingnya selesai ya. Nah, oke, di sini kita sudah upload gambar. Terus di sini kita langsung buat saja judul. Di Lazada untuk judul produk maksimalnya itu 255 karakter. Di sini kita akan fokus bagaimana sih caranya membuat judul produk dengan membidik satu kata kunci yang lagi tren di pencarian Lazada. Dan nantinya itu akan dikombinasikan dengan key ya, dari poin yang satu tadi ya teman-teman yang sudah saya bahas. Nah, di sini kita akan bidik aja langsung si kata kuncinya. Oke, di sini teman-teman pergi aja dulu ke bagian Lazada. Nah, di sini saya akan buka Lazadanya teman-teman ya. Terus di bagian sini kita akan langsung saja cari. Misalkan itu sandal wanita. Jadi cari kata kunci umum, 2 kata kunci umum. Nanti si Lazadanya itu akan merekomendasikan suggest yang mereka berikan. Dari Lazadanya ini nih yang lagi tren, ini nih yang lagi banyak dicari. Nah, kita ambil teman-temannya yang paling atas. Nah, di sini ada sandal wanita terbaru 2021 Lebaran. Kita langsung saja masukkan ke bagian sini. Sandal wanita terbaru 2021 Lebaran. Nah, untuk memastikan apakah benar kata kunci ini memiliki volume pencarian tinggi, teman-teman bisa langsung saja pergi ke bagian promosi berbayar, klik promosi, dan silahkan cek di bagian campaign ketika mau beriklan ya. Sebenarnya udah dijelaskan sih di video sebelumnya, jadi silahkan teman-teman cek di video sebelumnya, oke? Dan jika sudah nama produknya, biarkan saja dulu seperti ini. Kita pilih dulu kategori yang cocok dengan produk yang akan kita jual. Contohnya di sini tuh ada yang namanya itu sandal slop ya. Jadi motifnya itu slop. Nah, buat teman-teman yang nge-dropship, diusahakan harus tahu produknya. Karena ini akan berpengaruh sama yang namanya judul dan kategori. Kalau kategorinya meleset aja ya, nggak sesuai, nanti produk itu tuh sulit ditemukan oleh calon buyer kita, teman-teman ya. Oke, next. Di sini kita bisa menambahkan video. Ini teman-teman menambahkan videonya pakai URL video ataupun bisa upload langsung menggunakan media center. Nah, kalau misalkan nggak ada bisa di skip. Nah, disinilah yang disebut dengan key ya teman-teman. Di sini ada kata key kan. Nah, kita akan menambahkan dari kata kunci ini ke bagian judul ya. Oke, di sini kita akan tambahkan dulu merek. Contohnya di sini kan punya merek ya teman-teman. Produknya itu mereknya itu Cahaya. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak ada merek, silakan pilih yang tidak ada merek. Nah, selanjutnya di sini ada material. Nah, ini penting nih ya diisi teman-teman. Material ini bahannya itu apa? Nah, di sini kebetulan bahannya itu kulit asli ya. Kita pilih kulit asli. Terus motif detailnya itu motif apa? Anggap aja lah motif polos teman-teman ya. Nah, nanti si konten skornya itu akan tiba-tiba naik sendiri karena kita sudah mengisi apa yang harus diisi ataupun apa yang direkomendasikan oleh Lazadanya. Nah, di sini udah ketahuan nih ya, hasil-hasilnya itu seperti ini. Cahaya, kulit asli, dan polos. Kita langsung saja kombinasikan di sini. Di sini kita masukkan mereknya, terus kita masukkan bahan. Bentar teman-teman, kulit asli, terus kita tambahkan lagi motifnya ya. Yang tadi itu motif kan.
motif polos, terus tambahkan lagi semacam keterangan lainnya, misalkannya itu sebuah keuntungan dari produk kita ataupun sebuah keunggulan dari produk kita. Contohnya itu no anti licin teman-teman ya, kayak gini. Licin. Nah, kalau udah seperti ini, kita langsung saja scroll ke bawah ya. Ini udah diisi. Selanjutnya di sini kita isi yang namanya itu ukuran. Kalau misalkannya itu produk yang bisa kita pakai kayak baju, sepatu, celana ataupun yang lainnya itu kan pasti ada ukurannya ya. Nah, kita buat saja ukuran di sini. Pilih teman-teman, pilih yang order ini teman-teman ya. Klik yang order ini. Terus masukkan angka-angkanya. Misalkannya itu kita mulai dari 38, enter, 39, enter, 40, enter. Nah, ini cuma contoh saja ya. Nah, oke, jika sudah, selanjutnya kita akan tambahkan harga teman-teman ya. Nah, di sini kita akan masukkan dulu harga palsu. Maksudnya kayak gimana, Bang? Jadi, ini bukan harga asli. Harga aslinya nanti ada di bagian harga diskon, teman-teman. Di sini misalkannya itu taruhlah 54.000. Nah, ini adalah harga asli produk yang kita jual. Terus stoknya di sini kita ambil 100 semua. Terus di sini kita langsung terapkan. Nah, oke. Jika sudah, langsung saja ke bawah. Nah, di deskripsi di Lazada itu ada 2 deskripsi. Yang pertama adalah deskripsi pendek dan yang kedua adalah deskripsi loricat. Nah, produk yang bisa membuat percaya bayar itu adalah dengan deskripsi loricat. Karena dengan deskripsi loricat kita bisa mendesain deskripsi kita itu lebih menarik lagi di mata penjual. Nah, seperti apa Bang caranya? Di sini kita akan praktekkan cara membuat desain loricat yang simple, tapi insya Allah ini berguna buat si buyer ya. Nah, teman-teman langsung saja klik yang bagian loricat ini, nanti akan muncul tema ataupun template seperti ini. Mau pakai template terserah ataupun membuat sendiri terserah. Di sini kita contohkan aja lah buat sendiri teman-teman ya. Terus di sini teman-teman itu langsung saja klik bagian tambah ini, terus klik gambar ini. Nah, selanjutnya teman-teman langsung aja klik bagian areanya, terus klik unggah. Terus kita carilah si bagian loricatnya ya, ataupun si thumbnail loricatnya. Nah, contohnya itu loricatnya tuh punya saya tuh produknya tuh kayak gini teman-teman. Jadi di sini ada penjelasan sedikit tentang produk yang saya jual. Nah, kalau misalkan kepotong kayak gini, teman-teman tinggal ubah aja tinggi modulnya. Misalkannya itu 700 lah ya. Nah, nanti akan seperti ini. Ini kan udah pas ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan tambahkan teks ya. Tambahkan teks. Lalu apa aja sih Bang yang harus kita tambahkan di bagian loricat ini? Ada 3 poin teman-teman ya. Yang pertama keunggulan produk, yang kedua pengiriman produk, dan yang ketiga adalah jaminan produk. Nah, ini mungkin yang sering ditanyakan oleh si buyer ya. Jadi kita akan langsung saja isi bagian loricatnya. Oke, kita tambahkan teks di sini. Nah, nanti teksnya itu akan seperti ini. Nah, kita akan ubah dulu di sini. Keunggulan produk. Nah, keunggulan produk. Ini deskripsi yang mungkin sering banyak kita temukan ya teman-teman. Nantinya kalau misalkan teman-teman udah pandai desain loricat, bisa diubah lagi untuk bagian loricatnya ya. Oke, di sini hanya contoh aja. Ini terlalu gede teman-temannya, kita ubah menjadi 60 ya kayaknya cukup. Nah, oke. 60 terus kita tambahkan lagi teks di bawahnya. Nah, di sini kita akan buat sebuah keunggulannya ya. Contohnya di sini yang pertama keunggulannya itu bahan terbuat dari kulit asli. Nah, set kayak gini. Kita ubah dulu teksnya itu jadi 700. Nah, oke, untuk selanjutnya keunggulannya itu adalah untuk bagian sol sandal sangat kuat karena dilapisi lem khusus. Nah, kayak gini teman-teman ya. Terus ini kita buat seperti ini. Ininya buat besar seperti ini. Terus kita drag ke atas, kita samakan. Nah, ini kayaknya belum sama, belum sejajar teman-teman ya. Nah, kayak gini kita buat sejajar. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi. Ini mau keunggulan produknya itu terserah ya mau berapa poin, tapi di sini kita anggap aja 2 poin ya, biar gak ngabisin waktu teman-teman. Selanjutnya di sini itu barang grafik sesuai gambar. Nah, kayak gini. Oke, kita akan lanjut aja di sini. Drag teman-teman ke atas sampai sini. Nah, oke, ini cukup sebenarnya ya, udah cukup. Dan ini kayaknya teksnya itu kegedean teman-teman. Kita ubah dulu ke ukuran 28. Ini juga kita ubah dulu ke ukuran 28. Ini udah 28 ternyata ya. Ini ubah juga ke, oh ya, udah semuanya teman-teman. Oke, ini kita drag ke atas. Juga drag ke atas.
Oke, nah ini kegedean. Untuk areanya kita ubah lagi ke bagian 300. Ini cukup ya, sip, cukup banget. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat sebuah teks pengiriman, teman-teman ya. Jadwal pengiriman. Nah, ini untuk mempercayai si buyer ya. Di si buyer itu biar nggak apa ya, anggapnya itu nunggu-nunggu gitu. Ini kapan dikirimnya? Nanti nggak ada pertanyaan kayak gitu lagi. Nah, kita buat di sini. Produk akan dikirimkan sebelum jam 3 sore. Bentar, ini kayaknya harus dibuat besar dulu seperti ini. Agar produkmu bisa cepat sampai. Usahakan pesan sebelum jam 3 sore. Ini kayaknya sering banget gitu saya buat deskripsi seperti ini, tapi deskripsi dengan contoh seperti itu sangat berpengaruh loh. Saya sering mendapatkan apa ya, orderan dan si pembeli itu nggak pernah bertanya kapan bang dikirimnya, mereka udah tahu gitu di deskripsi, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi, kita buat lagi teks. Yang terakhir di sini adalah jaminan, teman-teman ya. Ini penting banget, kita sebagai penjual itu harus memiliki tanggung jawab yang lebih kepada buyer. Nah, di sini jaminan beli produk kami. Ini teman-teman ya. Ini kita buat dulu panjang seperti ini. Ini seperti biasa kita ubah ke 60. Nah, terus kita buat lagi teman-teman. Nah, ini jaminan. Nah, apa aja sih jaminan yang ada di toko kita itu? Misalkan teman-teman ya. Ini kayaknya harus perbesar dulu. Nah, jika barang tidak sesuai, bisa di return atau bisa ditukar dengan produk yang diinginkan. Nah, seperti ini ya. Dan jika tidak ingin, dan jika tidak ingin ditukar, kami akan kembalikan uang 100% penuh. Nah, seperti itu. Jadi sedikit ada jaminan. Ini mungkin jaminan yang umum banget, orang sering pakai ya. Teman-teman bisa kreasikan lah ya untuk jaminan ini. Ini kita buat dulu 600. Nah, jika udah seperti ini, teman-teman langsung aja klik simpan. Ingat, di bagian thumbnail itu jangan pasang bagian yang udah diupload. Maksudnya kayak gimana, Bang? Nah, ini kan thumbnail ya, teman-teman. Mana nih? Ini kan thumbnail ya. Nah, kalau misalkan di sini itu gambarnya kayak gini, terus kita upload lagi di sini, itu kayaknya kurang menarik. Jadi di bagian deskripsi Loriket itu kita membuat sebuah detail pada gambarnya. Nah, kalau misalkan udah, selanjutnya di sini kita isi paket ataupun berat paket. Ingat, di Shopee dan di Tokopedia itu berbeda dengan Lazada. Lazada itu menggunakan kilogram bukan gram ya. Nah, kalau kilogram saya sudah bahas dan saya sudah kasih tahu kepada teman-teman, isinya itu jangan salah. Misalkan itu 300 ya, ini 300, teman-teman tinggal tambahkan 0,30. Nah, seperti ini nanti akan otomatis teman-teman berubah. Nah, kalau misalkan 300 itu nantinya itu malah gede teman-teman ya ongkirnya. Jadi kita buat 0,30. Nah, untuk dimensi paketnya itu atur aja. Ini cuma contoh saja teman-teman ya. Sebagai contoh aja praktek kepada teman-teman. Nah, jika sudah, teman-teman langsung aja simpan dan tampilkan. Nah, kita tunggu. Nanti kalau misalkan udah dipublish, ada pemberitahuan seperti ini. Cahaya bahan kulit asli, motif polos, no slip, anti leaching. Di sini ada tulisan new product has successful be published. Sorry nih kalau bahasa Inggrisnya salah. Nah, ini adalah salah satu selesai ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan cek nih produk kita itu mudah ditemukan atau enggak. Di sini kita langsung saja bidik di bagian ini. Kita refresh dulu ya. Biar enggak apa ya teman-teman, biar enggak error gitu. Oke, di sini kita akan langsung saja cari yang tadi ya teman-teman. Sandal wanita terbaru 2021. Nah, biasanya kalau misalkan orang nyari sandal wanita aja, bakal akan muncul di bagian pencarian itu direkomendasikan ya. Contohnya yang tadi ya teman-teman, terbaru 2021. Lebaran. Nah, kayak gini. Maksudnya itu kayak gini ya, direkomendasikan. Nah, ketika kita cek, mungkin di sini tuh produk kita tuh gak bakalan muncul teman-teman.
Kenapa? Karena kita bersaing dengan produk-produk yang sudah punya ulasan, terus dengan Lazada Mall ataupun yang lainnya ya. Jadi kita akan bersaing seperti ini. Tapi kalau misalkannya itu tiba-tiba kata kuncinya itu jarang banget dipakai, itu besar kemungkinan produk itu bakalan muncul di pencarian teratas. Nah bang, terus gimana dong bang? Ya percuma dong kalau misalkan buat judul kan nggak ada di pencarian teratas. Untuk pengguna baru, itu jangan berkecil hati teman-teman. Di semua marketplace ada yang namanya filter. Nah filter ini sangat berguna jika produk teman-teman itu sulit muncul. Jadi buatlah si filter ini tuh cocok buat si buyer ya. Maksudnya itu yang lagi dicari buyer. Contohnya di sini buyer kalau mencari produk gak mungkin cari aja langsung. Mereka akan memilih yang namanya itu sebuah keunggulan. Misalkan itu bisa bayar di tempat. Nah di sini kita klik bayar di tempat. Apakah akan muncul produk kita? Itu belum tentu juga. Akan berhubungan dengan produk yang udah ada ulasan. Nah di sini teman-teman itu jangan berkecil hati juga ya, karena produk teman-teman itu saya yakin bakalan muncul. Gimana bang caranya? Nah di sini selain mereka melihat bayar di tempat, mereka juga akan memfilter sebuah bahan. Nah kalau misalkan pakaian kan bahannya, tapi kalau misalkan produk yang lain itu nggak tahu tuh teman-teman ya, mungkin ada juga. Nah di sini yang mungkin dicari ataupun yang udah tahu bahan, mereka akan memfilter sebuah keunggulan dari bahan. Contohnya di sini adalah bahannya itu kulit ya, kulit asli. Ini kita akan klik yang ini, klik kulit asli. Besar kemungkinan produk itu akan muncul di sini. Tuh, produk kita akan muncul di bagian teratas. Malam ini produk itu spam ya. Dan yang udah ada tulisannya di bawah teman-teman tuh. Produk kita akan muncul. Ini ada produk yang sudah kita upload dan ini juga produk saya ya. Ini juga produk saya teman-teman ya. Nah, jadi itu adalah cara bagaimana agar produk kita itu bisa muncul di pencarian teratas menggunakan filter. Minus plusnya di sini kita hanya bisa bermain dengan filter yang dimana-mana. Kalau misalkan produk baru aja upload itu sulit banget untuk bisa bersaing di halaman depan. Ingat, halaman depan itu hanya untuk produk-produk yang udah ada ulasan dan udah ada penjualan. Bisa bersaing ketika kata kuncinya itu nggak umum teman-teman ya. Seperti itu. Nah mungkin itu aja untuk cara upload produk di Lazada. Next di video selanjutnya kita akan membuat sebuah promo teman-teman. Nah ini mungkin penting banget, kenapa setiap berjualan itu harus ada promo. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.